Kemarin nggak ada, kemarin lagi nggak ada. Saya baru saja di Jakarta, Pak. Ya, karena saya ingin hidup di sini. Ya. Saya ingin mengabdi ke Yesus. Iya. Dan saya ingin menjadi hamba Yesus. Iya, Pak ya. Saya mohon, Iya. baptis saya. Besok jam 12 ya. Antarkan saya ke Yesus. Iya. Tolong. Iya, kita baptis besok ya. Ya. Puji Tuhan. Tanpa paksaan, Pak ya. Tanpa. Bapak sendiri ya. Ya. Iya, oke. Jadi saya baptis dia besok tanpa paksaan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Tidak ada rayuan loh. Dia datang sendiri tadi. Karena kadang-kadang ada pihak-pihak tertentu. Oh, karena Indomie. Oh, karena nasi. Enggak. Bapak ini. Enggak ada begitu-begituan. Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Shalom saudara-saudaraku. Iya, kemarin kita sudah menyaksikan video yang saya upload di mana seorang pendeta sedang melayani seorang bapak-bapak yang beragama Islam dan karena dia melihat banyak sekali sesuatu yang terjadi di bawah kolong langit ini dan dia percaya itu adalah pekerjaan Tuhan Yesus dan dia tidak mau ketinggalan, bahkan dia merasa bersalah kalau dia tidak berjumpa dengan Tuhan Yesus. Itu sebabnya dalam video itu dia meminta kepada Bapak Pendeta Risuli Lubis untuk membawa dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, sekalipun memang harus dibaptis. Saudara-saudaraku, luar biasa sekali, saudara. Lalu dijanjikan beberapa hari kemudian Bapak ini dibaptis. Nah, seperti apa kejadiannya? Apakah dia benar-benar dibaptis? Dan ternyata, saudaraku, Bapak itu sungguh-sungguh menyerahkan dirinya untuk dibaptis dan menjadi murid Tuhan yang luar biasa. Kita tepuk tangan dulu, saudara. Kenapa tepuk tangan? Karena firman Tuhan berkata, ketika satu orang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata, maka seisi penghuni surga, malaikat-malaikat di surga, bertempik sorak, berteriak, dan mengatakan, terpujilah Tuhan. Haleluya. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, memang tidak mudah menjadi seorang Kristen yang tadinya dari agama Muslim atau dari agama seberang. Memang tidak mudah untuk menjadi orang Kristen karena memang banyak tantangannya. Lalu apakah Bapak ini siap? Ternyata Bapak ini benar-benar berani mengambil keputusan untuk setia mengikut Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, seperti apa dokumennya? Ya, Pastor Daud hanya tayangkan berupa foto-fotonya saja. Seperti ini gambarannya. Haleluya. Iya, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita sudah menyaksikan cuplikan dokumentasi daripada pelayanan Bapak Pendeta ini, di mana dia memenangkan banyak jiwa, dan termasuk salah satunya adalah Bapak yang barusan dibaptis ini, saudaraku. Jelas memang bahwa kalau orang ingin masuk ke dalam surga, bahkan dapat melewati masa-masa yang menakutkan di akhir zaman ini, cuman satu alasannya, terima Tuhan Yesus, ikut Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus, maka setiap orang yang menerimanya akan diselamatkan. Sebab itu janji Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain selain nama Yesus yang dapat menyelamatkan manusia dari segala apapun.
Kita bersyukur saudara, karena Tuhan Yesus telah memberikan jalan bagi kita, dan Dia juga berkata, "Akulah jalan keselamatan dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dan Yesus sendiri mau datang dari surga, menyerahkan hidupnya, bahkan sampai disalibkan mati. Tetapi Dia membuktikan bahwa Dia bukan manusia biasa, tapi Dia Tuhan, Dia Allah. Dia mengalahkan maut dan Dia bangkit dari kematian pada hari yang ketiga. Lalu di hari yang ke-40 Dia naik ke surga. Sekalipun ya orang-orang di seberang sana mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu hanya manusia, Yesus itu nabi, Dia hanya dilahirkan oleh seorang manusia dan tidak mungkin menjadi Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, bukti kedaulatan dan kekuasaan Tuhan adalah bahwa Allah kita itu Allah yang hebat, Allah yang sungguh-sungguh Allah, dan Tuhan di atas segala Tuhan. Buktinya adalah kalau benar-benar Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang sesungguhnya, maka Allah itu tidak bisa dibatasi oleh pikiran manusia. Kalau Allah kita itu memang Allah yang benar-benar Allah, maka Allah itu akan bisa berubah jadi apa saja. Masalahnya agama-agama lain mengatakan mereka punya Allah, mereka punya Tuhan, dan mereka katakan Tuhan mereka juga hebat. Tapi buktinya Tuhan mereka tidak bisa jadi apa-apa. Bahkan pengikutnya pun tidak bisa berbuat apa-apa. Dan itu artinya Allah yang mereka sembah memang Allah yang tidak hidup. Bahkan Allahnya itu tidak ada. Tetapi Allahnya orang-orang Kristen adalah Allah yang luar biasa, saudaraku. Haleluya, Dialah jalan yang lurus. Firman Tuhan berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus." Itu sebabnya saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, lewat video ini saya meneguhkan, bahkan mengucap syukur kalau ternyata Tuhan pakai seorang pendeta yang bernama Risuli Lubis ini untuk melayani jiwa-jiwa yang terhilang, bahkan yang tidak dianggap, bahkan mungkin yang dianggap sepele karena mereka tinggal di bawah kolong jembatan, ya, orang-orang yang bisa dikatakan orang-orang yang terbuang, orang miskin, dan orang-orang yang mungkin dianggap sebagai pengemis, tetapi justru Tuhan Yesus mencari jiwa-jiwa seperti mereka. Nah, lewat pelayanan pendeta Risuli Lubis ini, saudaraku, kita belajar, kita juga harus punya kerinduan untuk membagi waktu kita, untuk memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Karena kita tidak tahu, kita pikir bahwa mereka itu sudah punya agama, kita pikir mereka itu sudah punya Tuhan, dan ternyata mereka sedang mengalami yang namanya kekeringan, mereka sedang mengalami yang namanya kehampaan. Mereka diajarkan tentang Tuhan, mereka diyakinkan tentang Tuhan, tetapi Tuhan yang mereka yakinkan itu tidak pernah muncul, bahkan tidak pernah mengadakan sesuatu, bahkan tidak pernah berbuat sesuatu dalam hidup mereka. Dan ternyata banyak loh orang-orang di sekitar kita ini, mereka sedang mencari-cari siapa sih sebenarnya Tuhan itu, Tuhan yang mana yang benar, siapa yang harus kusembah. Dan bagi mereka sebenarnya, saudaraku, jikalau kita berani menunjukkan jalan, memberitahukan siapa Yesus, dan memperkenalkan nama Yesus, sebenarnya mereka tidak keberatan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kiranya karunia Roh Kudus, kuasa Roh Kudus menaungi hidup kita, sehingga kita diterangi oleh kemuliaan Tuhan, dan setiap orang-orang yang ada di sekitar kita boleh melihat bagaimana Tuhan telah memilih kita untuk melayani mereka. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kiranya video ini boleh memberikan semangat dan sukacita kepada saudara untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa. Kiranya video ini juga menjadi puji-pujian, kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan siapapun yang menyaksikan video ini, ya, saya berdoa, terlebih saudara-saudara yang bukan agama Kristen, saya berdoa Roh Kudus menjamah saudara, saya berdoa Roh Kudus menerangi hati saudara, saya berdoa Roh Kudus mengurapi, bahkan mengampuni saudara, sehingga saudara merasakan kasih yang begitu besar dari Bapa di surga lewat Roh Kudusnya. Sampai di sini video yang Pastor Daud upload, dan kiranya video ini menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Ganti